Malam, selamat bergabung di Kurator Talks yang ketiga bersama saya Ignatia Nilu. Hari ini kita akan membahas tema resiliensi di dalam kerja kolaborasi seni. Dan malam ini secara spesial saya akan membahas salah satu karya dari seniman peserta Arjok Resilience 2020 yakni Mulyana, dengan karya yang berjudul A Heart Home, Home of Heart ya. Kata kolaborasi mungkin bukanlah kata yang asing dan juga adalah kata yang familiar untuk kita. Kolaborasi dipakai sebagai sebuah kata kerja dan idiom untuk banyak kerja-kerja, tidak hanya kerja seni melainkan juga kerja sosial, bahkan kerja-kerja di ruang yang formal. Dan kolaborasi juga memiliki padanan dalam kasanah frasa Nusantara yakni gotong royong. Apa itu kolaborasi dan sejauh mana kolaborasi bisa dilakukan dalam kerja seni, serta bagaimanakah kerja kolaborasi yang relevan di saat konteks hari ini. Ini adalah hal-hal yang kurang lebih akan kita bahas dalam 1,5 jam ke depan bersama Mulyana. Dan bagaimana kita melakukan kerja kolaborasi dalam rangka menghadapi tantangan di masa krisis ini. Gitu. Oke, kita akan mulai masuk ke materi. Mungkin bisa dibantu, next. Ya. Tentu saja kolaborasi menjadi praktik yang sudah cukup lama terjadi pada praktik seni rupa kontemporer. Tercatat mulai akhir 90-an, praktik-praktik ini mulai muncul dalam berbagai kerja kreatif para seniman ya. Dan praktik ini tentu saja masih terjadi sampai hari ini. Dan bagi kami ini menarik melihat kondisi yang saat ini terjadi dan diletakkan dengan tema Arjok yakni resiliensi. Kami melihat bahwa kolaborasi ini menjadi salah satu tongkat penyokong di masa ini, di mana seniman tidak hanya harus bekerja dengan dirinya secara individual, melainkan ia dapat bekerja secara kelompok maupun dalam format yang disebut kolektif. Ya, kita bisa melihat dari asal katanya apa itu kolaborasi. Kolaborasi berasal dari kata kolaborer yang berarti bekerja bersama, dan sebagai idiom ini tidak hanya kata kerja, melainkan juga kita bisa melihat dalam konteks hari ini di masa pandemi kita sangat fasih dengan internet ya. Kolaborasi juga berada pada masyarakat jejaring, di mana kita memiliki peers kita atau jejaring kita secara global atau universal. Istilah yang lain seperti misalnya cooperation atau gotong royong, ini setara dengan kerja secara bersama-sama. Dan ini juga muncul dalam praktik sosial, seperti halnya kolaborasi memiliki keluasan spektrum yang terpantul dalam berbagai kegiatan kolektif selama peradaban, mulai dari berburu meramu misalnya dari masa prasejarah hingga proyek-proyek eksplorasi, sampai hingga di proyek yang mutakhir seperti space misalnya. Next. Sebagai strategi artistik, kolaborasi juga menempati posisi yang semakin sentral dan dominan dalam arus mutakhir seni rupa kontemporer. Saat-saat ini tentu saja kita sudah melihat banyak sekali seniman, baik itu di Jogja, di Indonesia, atau secara internasional mereka menggunakan pendekatan ini dalam kekaryaan mereka ya. Tercatat dalam sejarah seni rupa global di sejak tahun 1990-an, pembicaraan tentang kolaborasi muncul mengiringi diskusi tentang beragam praktik yang dilansir istilah-istilah seni seperti relasional misalnya, atau socially engaged art, atau community based art, ataupun seni partisipatoris. Jadi istilah ini muncul dalam turunan-turunan praktik berkesenian juga. Next. Nah, secara kasat mata kolaborasi juga menjadi sebuah indikasi pergeseran artistik sekurang-kurangnya dalam dua fenomena besar,
yakni karya itu dikerjakan secara kolektif maupun yang berorientasi terbuka. Artinya kolektif di sini bisa terjalin antara lebih dari satu orang ya, 2 orang atau dalam kelompok atau unit kerja misalnya kolektif seniman, dan juga bekerja dalam kelompok yang disebut komunitas misalnya. Dan juga yang kedua, ketika kita berbicara pada karya yang bersifat terbuka atau kita sering kenal sebagai seni partisipatoris, karya ini merupakan gabungan atau irisan dari format keduanya tadi ya. Next. Ya, ini saya mencoba untuk merangkum beberapa penanda dalam sejarah seni di mana kemunculan idiom kolaborasi ini juga menjadi penanda bahwa terjadinya perubahan atau inovasi dalam praktik kekaryaan seniman, seperti yang dirumuskan oleh Charles Green dan juga Marie Lune. Oke. Pada masa yang lebih baru kita juga melihat bahwa kolaborasi ini penanda peralihan dari masa modernis ke postmodernis, menjadi transisi yang penting ya. Next. Oke. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam bagian pembahasan karya. Di belakang saya sudah ada karya Mulyana atau akrab dikenal dengan figurnya Mogus, monster gurita gitu. Sosoknya periang, dia juga teman untuk koral, dan Mogus sendiri sudah ada pada karya-karya Mulyana mungkin sekurang-kurangnya lebih dari 12 tahun ya. Karyanya di sini judulnya Heart Home. Kita bisa lihat bahwa secara visual karya ini dikerjakan dengan teknik modular, dia menggunakan benang, dikerjakan dengan teknik rajut, dan dia menggabungkan banyak sekali fragmen-fragmen dari rajutan ini untuk digabungkan dalam sebuah instalasi yang menyerupai terumbu karang. Di sana kita bisa melihat bahwa latarnya berbentuk hati, dan di sini juga ada Mogusnya ya. Mogus kali ini hadir di dalam instalasi Mulyana di dalam rumahnya, dan karya ini juga bercerita bagaimana rumah yang selama ini didam-idamkan orang, dan tentu saja dalam konteks pandemi rumah menjadi ruang yang sedemikian penting karena sebagian dari kita menghabiskan waktu di dalam rumah, dan waktu-waktu ini kita memiliki waktu untuk berefleksi ulang bagaimana rumah tidak hanya menjadi bangunan fisik, melainkan rumah juga menjadi tempat bagi jiwa kita. Dan di sanalah Mogus atau monster gurita ini diletakkan kembali sebagai sosok penting dalam karya Mulyana, karena Mogus adalah cikal bakal dari bagaimana Mulyana menciptakan instalasi-instalasi yang gigantis. Dan terkait dengan tema malam ini di mana kita berbicara tentang kolaborasi dalam karya seni sebagai tonggak resiliensi, saya ingin mengundang Mulyana. Kebetulan Mulyana sudah bergabung di sini ya. Halo Mulyana, saya ingin mengundang Mulyana untuk berbagi kepada kita. Halo, selamat malam. Hai, malam. Hai, terima kasih sudah bergabung Mul. Ya, sama-sama. Iya. Tadi kita sedikit ngobrol dan memberikan sebuah poin-poin yang kita ingin bahas malam ini tentang apa itu kolaborasi itu. Dan kami melihat bahwa praktik yang Mulyana lakukan terutama dalam mengerjakan instalasi merupakan refleksi dari bagaimana praktik kolaborasi khususnya di masa ini masih menunjukkan adanya kekuatan yang penting, dan seni dapat menjadi sebuah peran yang penting tidak hanya secara artistik maupun estetik tapi juga secara sosial, di mana karyamu dapat menjadi tempat serapan bagi banyak kolaborator untuk bekerja bersama dalam pewujudan karya ini gitu. Tadi kita sudah bahas beberapa poin Mul tentang apa itu kolaborasi, sejauh mana kolaborasi itu bisa dilakukan dalam praktik kesenian gitu. Dan secara khusus malam ini kita ingin membahas tentang kekaryaanmu gitu.
Jadi Mul mungkin bisa berbagi, bercerita kepada kita yang ada di sini tentang bagaimana sih sebetulnya praktik artistik yang kamu kerjakan bersama kolaboratormu dalam payung Mogus Studio atau Mogus House Mul. Oke, tes. Halo, bisa Halo. dengar? Oke. Silahkan. Oke, jadi kemarin udah ketemu sebentar soalnya. Terus kemarin jadi mikir, kan ada salah satu pertanyaan dirimu yang apa sih kolaborasi menurutmu? Terus aku teman ini sampai mikir apa ya? Nah, kedengar nggak? Putus-putus nggak? Lancar. Oke. Nah, udah kayak gitu. Oh, yang paling pertama aku melakukan kolaborasi itu sebenarnya waktu diundang untuk di seni rupa ya, seni rupa dulu ya. Diundang waktu Bandung New Emergence gitu sama kuratornya waktu itu Kelly Taksania sama siapa ya satu lagi. Ya, pokoknya nah di situ kebetulan saya dapat apa ya? Si kurator mengajak saya atau enggak menantang saya untuk membuat karya kolaborasi. Nah, kebetulan, halo? Slide enggak? Ini enggak jalan. Guys, putus-putus nggak sih? Enggak. Mul masih tersambung? Udah? Oke. Oh, udah? Neil? Ya. Udah ya? Halo? Halo Mul. Oke. Nah, udah kayak gitu. Nah, jadi yang aku simpulkan dari kolaborasi sendiri sebenarnya tuh ini apa sih? Kerjasama yang Tepo Saliro. Maksudnya apa ya? Kerjasama yang Tepo Saliro itu kayak ini penting ketika karena ketika tidak ada Tepo Saliro atau saling menghargai atau nggak saling apa ya, saling merendahkan ego, nggak akan terjadi itu yang namanya kolaborasi. Halo, sampai di mana karena kan ini yang sampai di mana saya memutuskan untuk membuat nama baru itu yaitu Marayana yang artinya Mara dan Mulyana gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, dan menariknya waktu nah ini karya yang waktu di apa sih waktu pertama aku kolaborasi. Apa sih? Jadi di sini tuh saya itu banget apa sih belajar banget ketika meskipun aku yang diundang, aku nggak boleh egois gitu dengan aku seniman gitu. Tapinya tuh gimana caranya apa ya? Pusing apa istilahnya? menyamaratakan apa ya? Apa sih mengkaitkan atau mengkolaborasi ya rasa kita berdua dengan Tamara gitu. Udah gitu pekerjaan juga harus adil gitu, harus fair gitu. Meskipun ada beberapa momen ketika sakit susahnya nih ngajak Tamara harus misalnya tuh harus tuh aku harus disediakan bir misalnya tuh kayak gitu. Ya hok lah nggak apa-apa disediain bir gitu atau enggak ya kayak gitu tapi ya gitu akhirnya tuh ada semangat maksudnya beres gitu akhirnya kalau enggak kan nggak ada rampung jadi ada komunikasi di sini yang terbangun tapi di situ juga ketika kita ngerjakan pasti ada cerita-cerita gitu dan akhirnya membuat suatu karya dan ini juga sampai membuat kayak apa ya namanya tuh kita datang aku dan Tamara datang ke ICANN buat sharing gitu ke
ke Bu Tita, ke Bang Grace gitu untuk gimana ya ini maksudnya gitu kolaborasi biar berhasil aja gitu. Nggak tahu sih faktor berhasil kayak gimana, tapi menurut kita itu cukup berhasil. Nah itu mungkin untuk yang dua ya, untuk contoh yang berdua kayak gitu. Untuk yang semua, nah untuk si kolaborasi sendiri sebenarnya tuh aku juga pernah cerita kalau nggak salah, kalau mungkin teman-teman sama dari dulu aku tuh seneng banget yang namanya kolaborasi dari aku berkesenian atau enggak aku pameran tunggal, aku membuat buku yang namanya The Mogus Colony. Anggap itu kolaborasi juga sebenarnya. The Mogus Colony itu yaitu buku kumpulan ilustrasi musik gurita dari berbagai macam orang gitu. Nah di situ aku minta teman-teman untuk membuat monster gurita dengan karakter mereka masing-masing, dan akhirnya dan ternyata keren banget hasilnya. Nah di situ tuh benarnya aku tuh selain sharing untuk apa istilahnya berbagi gitu kan. Nah di situ banyak manfaat yang aku rasakan karena aku bisa mengundang teman-teman, mengenalkan teman-teman, tapi di sisi lain buat aku sendiri aku belajar pemikiran teman, belajar apa ya? Belajar visual mereka gitu. Jadi sebenarnya aku juga nambah ilmu gitu buat aku sendiri. Nah, untuk mungkin itu yang contoh yang paling awal aku sadar bahwa ada manfaat yang luas di kolaborasi itu gitu. Nah, sebenarnya tuh dari kenapa? Daripada jatuh. Oke. Masih oke? Iya. Ini lagi sekaligus benerin line mikrofon. Silakan dilanjut. Oke. Nah, sebenarnya itu tuh proses kenapa aku suka akan kolaborasi itu sebenarnya tuh udah dari mungkin aku bawa dari aku belajar di pesantren mungkin, karena waktu dulu aku istilahnya di pesantren itu aku apa namanya tuh aku kebagian atau enggak aku jadi anggota OPPM, organisasi pondok organisasi pelajar pondok modern. Itu setara dengan OSIS lah kalau di umum gitu. Nah, aku dapat bagian kesenian di pesantren itu. Nah, di situ udah dilatih, di mana di pondok itu ada namanya, kalau teman-teman bisa di sini bisa searching nanti di YouTube, ada namanya di itu ada namanya panggung gembira sama drama arena. Itu tuh kayak pensi tahunan gitu, kayak pensi tahunan di mana si kelas 3 atau enggak kelas akhir itu membuat acara seperti pensi gitu, untuk mengenalkan itu apa sih pondok gitu, untuk mengenalkan apa aja yang ada di pondok gitu, dari macam-macam, dari seni rupa, dari ekskulnya, dari silat segala macam, pokoknya banyak banget. Nah di situ, nah di organisasi itu, di bagian kesenian itu sebenarnya ada ini apa sih, ada yang namanya ketua kan sama anggota. Saya mah anggotanya, karena saya cuman bisa ini apa sih, teknik tertentu ya, saya kuatnya di vignette sama karikatur. Nah kalau ketuanya bisa semuanya, ada bisa kaligrafi, bisa pokoknya dia mah jago segala lah, udah dewa, fans berat saya sama teman saya sampai sekarang. Nah si
teman-teman yang lain ada sekitar 10-an itu sebenarnya punya bagian masing-masing. Nah di situ tuh, nah aku melihat bahwa ketika apa sih kemampuan tiap orang disatukan, itu menjadi sesuatu yang lebih indah lagi, lebih besar lagi, lebih mewah lagi, lebih apa ya, lebih bisa jadi mengkumpulkan semua gitu, mengkumpulkan semuanya gitu. Jadinya tuh kelihatannya tuh jadi wah keren banget gitu, bukan hanya keren tapi keren banget gitu. Nah itu juga kan belum lagi itulah yang saya selalu ingat, dan juga kebetulan orang tua tuh catering, si mama di rumah di Bandung tuh catering. Aku selalu ingat bener nasihat si ibu tuh bahwa apa sih? Jadi si kayak kan asosiasi apa sih namanya teh? Asosiasi pengusaha catering APJI kalau nggak salah. Asosiasi pengusaha jasa catering lah gitulah, APJI kalau nggak salah. APJI bukan APJI mah itu jurnalis ya. Eh, pokoknya pokoknya kumpulan pengusaha catering gitulah kayak gitu. Jadi ini tuh penting loh, kan kadang aku disuruh kan kumpul, kamu tuh harus kenal sama teman-teman karena kayak gini ceritanya tuh, di mana kalau ada orderan banyak misalnya tuh ada catering sebesar 4.000, kita tuh mampunya 1.000. Nah, yang 3.000 ini kita bisa dibagi teman-teman. Begitu juga nanti kalau teman-teman yang lain kewalahan pasti akan manggil kita gitu. Jadi di mana jadi si komunitas itu sebenarnya tuh sangat-sangat membantu sekali. Kayak gitu. Nah, itu yang selalu diingatkan bahwa kita tuh harus harus bisa itu gitu, bisa silaturahmi kayak gitu. Si ilmu itu aku bawa, si nasihat itu tuh selalu aku bawa, dan ternyata emang berhasilnya ketika aku mengerjakan project commission work pertama Arjok yang itu segede gaban gitu, dimana waktu itu saya emang waktu sebelumnya tuh emang membuat kayak workshop gitu di Sorogonan, yang ada yang dari awal gitu. Tapi pokoknya yang membantu saya tuh cuman 11 orangan lah, 11 orang. Nah, 11, dan gak mungkin kan, jadi waktu dalam 5 bulan, pokoknya habis bienal gitu, ada 5 bulan gitu mengerjakan project segaban gitu, yang kayak bisa nggak ya? Tapi aku tuh kenapa pede, karena selain apa sih, ada ada modular yang aku kumpulkan gitu. Terus saya punya teman-teman komunitas rajut yang ada di Jogja, saya punya kenalan gitu. Yang si komunitas ini tuh suka kumpul tiap bulan, setiap akhir bulan, pokoknya minggu keempat akhir bulan di Vandenberg gitu. Nah, itu juga aku tahu waktu uh, ini apa sih, aku dapat infonya waktu di FKY. Jadi FKY itu sebenarnya sangat membantu sekali saya, karena di FKY ternyata saya mendapat asisten gitu kan, berkenalan gitu kan. Udah kayak gitu tuh dilanjut aja. Pokoknya silaturahminya dilanjut aja sampai sampai ya itu dengan datang gitu kan, dengan ngerajut bersama kayak gitu. Nah, di situ ketika saya butuh bantuan untuk Arjok, dan ternyata ibu-ibu pada antusias, ya wah ya Allah, aku dapat bantuan, alhamdulillah gitu. Kalau aku tidak melakukan itu, tidak melakukan pendekatan itu, mungkin nggak akan mungkin membuat si pria sebesar itu gitu, kayak gitu. Jadi itu kayak itu ya itu ya ya itulah manfaat dari istilahnya silaturahmi atau enggak kolektif kolaborasi dengan yang lain gitu, karena di sana kan apa banyak ya ibu-ibu beda gitu kemampuannya gitu. Nah, kenapa harus personal gitu pribadi, karena jadi tahu kita memaksimalkan kemampuan si ibu-ibu itu gitu. Lagi. Nah, ada satu lagi sih yang aku pengen ceritakan, bahwa waktu di Bandung aku tuh di Tobucil. Terus yang hitam. Tobucil itu sebenarnya
di situ juga aku belajar waktu pokoknya habis dari pesantren kan aku ke Tobucil kan selama kuliah itu aku sangat aktif di Tobucil di mana asalnya aku senang origami gitu kan, udah gitu gabung sama komunitas origami, kemudian udah bosan ngerajut gitu kan sambil jaga toko dan nah di situ tuh pas zaman aku tuh emang kita ngadain acara yuk yang namanya kita ngadain itu crafty days itu kayak acara-acara craft gitu, kumpulan crafter gitu. Nah itu aku belajar cara berorganisasi atau enggak belajar cara apa ya? Iya berorganisasi sebenarnya atau enggak karena apa ya? Talent sebagai owner tuh sangat pintar dalam apa ya? Apa ya? Eh, eh, apa sih? Membagi tugas gitu. Kayak aku karena kesenian, cobain cobain ini apa sih? Di senimu udah bebasin kayak gitu. Jadi akunya juga senang gitu ngerjainnya senang gitu. Terus buat macam-macam. Jadi itu kayak terbangun aja dengan sendiri. Jadi semuanya itu terus aja ilmu-ilmu itu tuh ya aku bawa sampai sekarang kayak gitu. Gimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang gitu kayak gitu-gitu. Apalagi ya? Iya. Tadi Cuman coba itu, Hah? sebenarnya kamu udah ini menyebutkan hal yang menarik ya gitu tentang kerja secara modular Heeh. dan juga soal kolektivisme gitu. Gimana pesan-pesan ibu kamu itu akhirnya sangat berperan juga dalam cara kamu bekerja gitu bersama dengan orang banyak gitu. Putus. Karena itu tadi dua hal itu saling berkaitan karena karyamu bekerja bentuknya modular dan itu butuh dikerjakan orang banyak sehingga kemudian ada kebutuhan untuk menciptakan sebuah kolektif kerja gitu. Nah, sehingga sebetulnya kolektivitasnya hadir karena kebutuhan dari karyanya. Nah, itu kami penasaran sebetulnya bagaimana sih sebetulnya prosesnya gitu ya. Ketika mungkin kebetulan tahun ini kebetulan karyanya kecil ya gitu. Kalau kayak tahun 2 tahun sebelumnya kan karyanya sangat gigantis dan sepertinya saat ini skala itu juga menjadi salah satu yang sangat menonjol di karya-karya Mul gitu. Karya-karya Mul selalu skalanya besar gitu dan di sana kalau kita berbicara modular tentunya itu tidak hanya ratusan ribuan bahkan saya nggak tahu gitu ya jumlahnya berapa sehingga bentuk dan juga kesatuan artistik itu mendapati bentuk gitu. Nah, gimana tuh Mul prosesnya Mul? Oh ya, mungkin saya ingin bertanya satu hal lagi juga untuk memantik ya. Kan ini linear dengan apa yang saya paparkan di awal bahwa kerja kolaborasi ini kan juga menjadi salah satu terobosan bagaimana kemudian seniman mencapai inovasi artistik gitu. Nah, apakah proses-proses inovasi artistik ini juga kamu peroleh secara kolektif gitu Mul? Atau bagaimana sih sebenarnya dialog antara Mul dengan para kolaborator itu sendiri? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin untuk jadi sebenarnya tuh saya apa ya kadang ya sebenarnya saya sendiri udah tahu bagaimana apa ya sadar bahwa kalau saya sendiri yang buat saya suka nggak pede sebenarnya untuk karya utuh gitu jadi saya perlu orang lain untuk komentar atau enggak memasukkan kadang masukkan apa sih ide-idenya makanya saya sering sering ngajak ngobrol orang gitu karena saya perlu masukan gitu kayak gitu. Nah cara kerja saya gitu sih setiap mau itu tapi yang menarik ini ketika saya mengerjakan misalnya si koral itu ya si pulau koral itu kan berapa yang modul yang misalnya itu ada asisten yang jago gitu yang bisa freestyle gitu kayak saya saya bebasin apanya sih kayak bentuknya gitu dan ternyata ketika digabungin wah makin keren lagi gitu kayak gitu atau enggak saya minta
guru rajut saya gitu, TUP gitu yang di Bandung, aduh, ayolah ke sini bantuin aku nambahin kalau udah mentok gitu. Karena suka ya diajarin juga gitu cara yang gitu. Ini nih ada seru nih kayak gitu. Jadi di situ banyak gitu yang saya dapat gitu. Kayak gitu cara kerja saya mah. Jadi eh, makanya nggak apa ya, eh, karyanya juga ini apa sih, menyenangkan mungkin. Nggak tahu juga. Mana ya. Untuk soal yang tadi Mul tentang kolaborasi dan kolektivisme ya. Hmm. Sekarang kan Mul bekerja dengan jumlah kolaborator yang makin banyak gitu. Mungkin tadi Mul singgung sedikit tapi mungkin belum menceritakan tentang lepas dari cerita FKY ya ketika Mul menemukan komunitas gitu, tapi lebih kepada kolaborator yang tetap gitu. Misalnya apakah kamu punya basis kolaborator yang tetap yang itu akan menjadi semacam kelompok, identitas kelompok yang berada dalam kerangka ya kerja studio Mogus, atau misalnya apakah setiap proyek itu juga menuntut hadirnya kolaborator baru. Nah itu gimana Mul biasanya strategi kerja itu seperti apa? Kayaknya untuk yang sekarang karena udah saya rasa udah mulai, akunya juga kayak udah mulai pengen sesuatu yang baru, kolaboratornya kayaknya nambah yang baru. Tergantung karya. Jadi si kolaborator kadang nambah juga kayak gitu. Nah ini untuk yang belum pernah mungkin belum pernah tahu bagaimana Mul bekerja ya atau berproses produksi dalam studionya, ini menarik sekali karena kolaborator yang bekerja dengan Mulyana sebagian besar mereka berpengalaman gitu, dan boleh dibilang bagaimana Mul mengumpulkan para kolaboratornya ini juga prosesnya sangat unik, dan di situ juga ada, saya pernah melihat 1-2 kali di mana Mul melakukan sebuah workshop atau lokakarya di mana kita semua belajar bersama ya, belajar Iya, iya. teknik bersama gitu, dan di sini mungkin dengan bahasa Mul ketika Mul membagikan sesuatu dia juga belajar hal yang baru gitu ya, atau proses yang berkesinambungan itu. Nah ternyata itu bertahan sampai hari ini. Hmm. Nah saya kira ini menarik untuk mungkin memantik pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung di sini. Dan juga saya lihat di sini tadi ada Mbak Maradita Sutantio ya. Mungkin kita bisa undang Mbak Dita buat mengelaborasi karena pernah jadi kurator pameran Tunggal Nyemul kan ya. Iya, bener. Oh iya, ada belum nyeritain multiple health itu yang karya terakhir, benar-benar ada karya. Ya. Dan itu pamerannya judulnya apa? Multiple Hand ya Mul ya. Iya, multiple hands. Pameran Tunggal Mul yang terakhir di Selasar eh Sunaryo itu tahun 2000 berapa Mal? 18 juga, 18 akhir. Di mana di situ juga itu ada kemunculan inovasi artistik di mana Yes. kita familiar dengan karya-karya Mulyana yang warna-warni, kemudian saat pameran itu kemudian muncul seri-seri Mogus yang kemudian warnanya monokrom gitu, monokromatik ya. Nah, sebetulnya ini juga menarik buat saya untuk mengetahui pandangan kurator yang dalam hari ini juga bisa kita lihat sebagai kolaborator ya. Kolaborator dari kerja kesenimanan dalam kerja presentasi, dalam hal ini pameran. Mungkin Mbak Maradita udah tergabung ya? Halo. Bisa buka kamera, buka mikrofon, Mbak. Kameranya nggak usah ya, Mbak. Oke. Selamat malam, Mbak. Malam. Aduh, ini kok jadi bergabung? Padahal tadinya mau nonton aja loh. Orang can cerita tentang modular monster. Ntar. Iya. Iya, Mbak. Jadi tadi kita kan berbicara tentang kerangka kerja kolaborasi, di mana kerangka kerja ini tentunya memang bukan
hal yang baru lagi, melainkan hal ini kemudian menjadi relevan lagi ketika didudukan dalam konteks hari ini, di mana kita semua menghadapi banyak krisis secara sosial atau krisis secara kesehatan, di mana kerja-kerja seni dan budaya sangat terpengaruh oleh kondisi tersebut, di mana sebagian besar dari kita, sebagian besar seniman harus berstrategi ulang untuk mencapai sebuah capaian artistik dan juga estetik. Dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan Mul dalam hal ini di karya-karyanya ini menunjukkan sekali bahwa kemudian kolaborasi ini tidak hanya menjadi penyokong untuk kebutuhan artistiknya Mul, tapi juga para kolaboratornya. Jadi ini adalah moda kerja yang kemudian berkesinambungan gitu ya, punya sistem sustainability-nya sendiri gitu ya. Iya, iya. Dan saya masih lihat sampai sore tadi saya ke studionya gitu, banyak sekali kolaborator yang ada di studionya. Biar Mereka tayang. punya pos-pos kerja sendiri, ada yang kemudian masuk dalam wilayah kerja dalam merajut, misalnya ada yang bikin video, ada yang kemudian bikin dokumentasi foto. Sekarang Mul juga lagi siapin beberapa materi untuk animasi misalnya. Jadi, nah kemudian lompat kembali gitu ya di 2 tahun sebelumnya ketika Mul menggelar pameran tunggal gitu. Saya juga ingat gitu loh bahwa ini dari judulnya saja sudah menarik ya, multiple hand gitu. Saya yakin ini pasti banyak kontribusi dari kuratornya gitu. Iya. Halo teman-teman Artjok semua, Mbak Nilo. Terima kasih ya saya diajak ngobrol. Sebenarnya mengenai kolaborasi dan peranan Mall dalam secara kolektif ya, dalam membangun jejaring sebenarnya. Tentu saja karya Mall yang kita saksikan sekarang-sekarang nih, ini nggak lepas dari peranan Konco Mogus ya, mau menyebutnya Konco Mogus. Nah, dari sini tuh kalau saya sebagai teman dan kurator saat itu melihat bahwa perkembangan Mogus secara individu tuh karakternya dari dulu tuh begitu gitu, senang bersosialisasi, senang ngobrol, senang apa ya, ngariung gitu kalau orang Bandung bilang, berkumpul gitu. Nah dari situ justru Mulyana tuh bisa meloncat, melebarkan kreativitasnya gitu. Justru dari hal seperti itu tuh yang tadi Mul bilang kayak, aduh saya nggak pede, aduh saya kayak kayak kesannya tuh kurang ide gitu ya. Padahal tuh dari situ tuh itulah cara Mulyana riset gitu kalau kita bilang sebagai seniman tuh. Nah, sebagai riset bukan hanya, jadi kan riset ada yang riset literatur, ada yang riset secara literatur, ada yang riset jalan-jalan, ada yang riset mendata gitu. Nah, Mulyana risetnya tuh riset orang, gitu, riset temen-temennya. Saya punya temen-temen kayak gimana ya gitu. Terus nyari, oh saya punya saya ini kalau misalnya mau bikin karya sesuatu, saya butuh orang yang bisa rajut yang di mana ya, nyari gitu. Jadi menurut saya itu risetnya. Dan sebagai seniman, memang kualitas Mogus itu kualitasnya dari soft skill ya, selain skill merajutnya gitu. Justru sebagai seniman dan individu, soft skill Mulyana untuk bersosialisasi itu jadi kekuatan besarnya gitu. Dan akhirnya yang bisa kita lihat gitu di karyanya ya tergambarkan gitu, yang mana manajemen orang, manajemen waktu, manajemen komposisi visual gitu, itu semua memang menjadi kekasan gitu yang mungkin saya rasa seniman lain mungkin akan cukup sulit gitu untuk mengatur sekian banyak orang, hampir 300 orang kayaknya ya sekarang, dengan jadwal yang super padat gitu. Itulah gitu. Jadi sehingga ya kita bisa belajar gitu, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini ya, kita sebagai manusia nggak bisa sendiri gitu. Dan itu balik lagi ke value hidupnya Mogus ya, si Mul gitu. Value hidupnya Mul ya silaturahmi nggak boleh terputus, berbagi, untuk sharing, untuk caring, seperti itu Mbak.
Oke. Dan saya penasaran waktu itu pemilihan judul pameran sebenarnya Mbak. Bagaimana judul pameran itu akhirnya dirumuskan ketemu idiom multiple hands itu. Oh, waktu itu gimana ya, Mul? Kayaknya waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Sebutin nama orang nggak ya? Kita ngobrol-ngobrol, terus ya ternyata tuh juga bolak-balik ke studionya Mul gitu dengan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang banyak, bahkan sampai tetangga tuh juga, ini siapa lagi nih, mbak-mbak mana lagi nih yang masuk gitu, sampai bingung saking banyaknya orang yang datang ke Mogus House gitu. Ya dari situ ya si Multiple Hand ini tuh ya dianggap 10 tahun berkarya ya waktu itu Mul, dan akhirnya melahirkan banyak-banyak tangan yang mana menurut saya ini simbiosisnya mutualisme gitu. Jadi bukan hanya Mul yang terbantu dari segi penciptaan karya, tapi juga suatu sistem yang sustain gitu antara Mul dan Konco Mogus gitu, yang juga sama-sama menolong. Jadi ya perpanjangan tangan, multiple hand itu secara literal hands para ibu-ibu gitu ya, mau menyebutnya konco mogus atau ibu-ibu, tapi juga multiple hands tuh ya berbagi dan menjadi perpanjangan tangan yang maha kuasa, seperti itulah waktu itu tuh. Oke, Iya. thank you Mbak. Mm-mm. Oh, mau Mungkin cerita aku nih mau satu nambahin. lagi. Ya, Hap. Oh, ada. Jadi di multiple hands itu ada karya baru namanya Modular Monster. Nah, di situ saya bahagia banget gitu menemukan karya itu karena itu kayak katanya cara kerja aku selama 10 tahun ini bisa dijadiin satu karya gitu. Jadi si Modular Monster itu kayak instalasi gitu kan. Jadi ada modul kayak kayak tanduk, udah gitu mata, udah gitu mulut gitu yang kita buat sebelumnya workshop itu bersama mahasiswa. Nah, di ada cermin gitu, cermin. Nah, Kayaknya kita ada image-nya di sini, mungkin bisa dibantu. oh ya, Uh, ada nggak? Biar Oke, mungkin ketahuan. dilanjutin nanti aja. Oh ya. Nah, jadi si karya itu tuh sebenarnya jadi eh, kan itu dikerjain sama-sama. Nah, ketika membuat monsternya itu kamu harus berdiri gitu. Jadi ini nggak bisa dilakukan satu orang, minimal banget 2 orang karena ada yang jadi pengarah gaya sama yang akan menjadi monsternya itu. Tapi lebih lebih seru lagi dan bentuknya lebih keren lagi itu itu kayak membuktikan bahwa karya saya juga seperti itu. Ada jadi misalnya itu aku meminta teman-teman serta 4 orang gitu, yang satu yang mulut, yang satu megang tanduk, yang satu megang tangan, terus yang satu megang mata gitu. Nah, kemudian aku arahin, oh bentuknya kayak gini, kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kayak bagaimana yaitu cara mendirect gitu teman-teman gitu kan, itu juga kan harus dengan baik ya. Kalau enggak, nah itu juga kan nah selain nah itu bisa bergantian, teman kita juga bisa nanti mendirect kita juga. Jadi kayak gitu. Jadi ada sistemnya itu, simbiosis mutualisme itu dirasakan di situ gitu. Selain megang karya, tapi di situ tuh belajar gitu bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman kita untuk membuat suatu monster gitu. Mhm, mhm. Itu Jadi itu karya kenapa? bisa, jadi performativity dari karya itu sendiri ditentuin gimana pengunjung bisa berkoordinasi satu sama lain ya. Iya, 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 gitu. Oke. Ya bisa meminta teman yang apa sih, pengunjung yang lain juga kayak gitu. Kalau gitu. Harus ada fotonya deh. Aku lupa fotonya ada nggak? Biar ketahuan. Apalagi pas gerak-gerak, pas jadi GIF itu tuh keren banget. Aku tuh seneng banget karena kalau lagi ada yang nge-tag gitu, terus tuh, wah ini monsternya keren banget. Nggak kepikiran, tapi itu jadi menyenangkan gitu. Jadi gitu. Itu kayak kayak aku seneng banget itu di 10 tahun itu dapat karya itu. Oke, thank you Mulyana. Mungkin kita juga sambil membuka
kolom pertanyaan buat teman-teman yang udah gabung. Silahkan jika ada pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan. Di sini sudah ada banyak teman-teman yang gabung juga ya malam ini. Ada Mas Dwi, ada Bu Koni, ada Mikaela, ada Nani Nurhayati. Wah, Nani ini udah lama banget ini. Mungkin Nani ingin memberikan statement, mungkin mau mengelaborasi paparannya Mas Mul. Ada juga Wisnu Aji Kumara. Belum ada ya? Mungkin kita panggil Mulyana lagi. Karena ceritanya Mulyana masih sangat banyak sebenarnya. Apaan? Ya, tadi yang menarik juga adalah ketika Mul cerita bagaimana buku itu juga jadi bentuk yang penting untuk menunjukkan kolektivitas gitu. Mul udah publish 2 buku. Yang pertama Mogus Koloni, yang kedua apa tuh Mul? Yang kedua? Iya, sama Mogus Koloni edisi 1, Mogus Koloni Mogus yang Koloni kedua. edisi 2. Oke. Apakah Mogus Koloni gitu sebagai sebuah buku ini juga sekaligus jadi bentuk proyek yang akan continue? Yes, iya akan continue. Jadi sekarang aku lagi mengumpulkan atau enggak lagi menghubungi teman-teman untuk membuat buku edisi ketiga, karena insya Allah tahun depan kalau dilancarkan dan emang rezekinya aku pameran tunggal di Jepang. Jadi aku pengen buat ini edisi 3, edisi koleksi. Iya, kayak gitu. Dan itu Ya, yang menarik juga adalah di dalam buku Mogus Koloni yang 1-2 itu kita bisa melihat interpretasi atau bentuk baru dari Yono ya. Iya dari Mogus, iya. Dari Mogus. Nah, mengapa Mul seperti itu? Mengapa penokohan itu ingin kamu hadirkan dalam kacamata atau interpretasi teman-teman atau koloninya Mogus gitu? Apakah ini juga bagian dari strategi artistik yang dilakukan untuk kemudian mewujudkan sosok si Mogus? Atau sebetulnya gimana tuh Mul konsepnya? Sebenarnya konsepnya pada akhirnya kita tuh nothing, akhirnya nggak tahu ya. Maksudnya pada akhirnya tuh kalau kita udah nggak ada ya udahlah maksudnya tuh. Tapi ada semangat di mana aku pengen, makanya aku kenapa sih buku ini sangat penting, karena aku cuman punya ide gitu monster gurita, tapi pas dikerjain beda orang ya beda bentuk juga gitu, sama idenya juga beda gitu, dan di situ kita bisa belajar gitu di mana keluasan apanya imajinasi gitu tuh sangat keren gitu, dan akhirnya kita ya kalau mungkin karena aku percaya Tuhan mungkin ya, misalnya ya pasti ya kayak syukur lagi gitu kita dikasih modal akal sama ya udah gitu tangan ini untuk berkreasi kayak gitu, akhirnya tuh ya, itu tuh kayak ngingetin lagi gitu, itu tuh cara apa ya istilahnya, kalau istilahnya seni bisa jadi dakwah ya dakwahnya gitu, meskipun dengan cara sistem apapun itu simpel tuh, dengan simpel aja kayak gitu, kayak ngumpulin tuh terus ya kan temanya tuh doa ya, makanya tuh ya itu jadi kan si buku ini kan aku bisa bawa gitu kalau kemana-mana, ngasih lektor, ngasih ke kurator, ngasih ke teman-teman gitu, udah gitu di situ kan bukan hanya gambar aku ya, ada teman-temanku, jadi kalau yang tertarik sama teman kan bisa berhubungan langsung gitu, atau enggak aku konekin gitu kayak gitu, jadi kan ya itu dia kenapa silaturahmi itu penting, disitulah terjalin gitu, karena ya itu dia ketika meminta juga kadang ada yang susah, ada yang gampang, ada yang ya gimana caranya, itu tuh jadi kayak belajar cara berkomunikasi gitu dengan orang lain gitu, kayak gitu. Keren, Gitu. seru. Ya, itu sih itu membuat koloni. Oke, ada Raisen.
raise hand. Halo, Fandi. Selamat malam. Selamat malam. Silakan, Fandi Rizaldi. Untuk Perbincangan kolaborasinya ini menarik sekali ya Mbak ya. Eh, Terima kasih juga informasinya tadi ceritanya dari Mas Mulyana. Saya mau tanya untuk konteksnya untuk Arjok sih. Seberapa besar kemudian kalau panitianya Arjok itu menempatkan diri sebagai seorang kolaborator ya. Jadi tidak kan mungkin kan banyak yang hanya bertindak sebagai event organizer saja gitu misalnya. Kalau bisa dari lebih Arjok keras lagi suaranya, Mas? Maaf, kurang jelas. ini kalau panitia Arjok sendiri apakah kemudian menempatkan diri sebagai kolaborator bagi para seniman atau hanya seorang event organizer saja ya kalau dalam perancangan pameran Arjok? Oke. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Berarti ini pertanyaan dari Fandi tadi lebih kepada Arjok ya sepertinya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, ini juga menarik ya bagaimana kita melihat bahwa kolaborator ini kita memulai dari kesadaran bahwa tidak melulu bahwa relasinya adalah seniman dengan seniman, melainkan kerja kolaborasi juga bisa dengan praktisi dari disiplin yang berbeda atau praktisi yang sama sekali lain bidangnya. Dan kita melihat di sini bahwa karya Mul ada pada konteks pameran Arjok gitu ya. Pameran ini tidak hanya menjadi sebuah ruang, tapi juga wahana untuk mempertemukan antara publik. Seperti yang kita lihat malam ini, banyak pengunjung yang hadir di dalam pameran ini melihat karya ini, sehingga karya ini secara bentuk artistik dan juga pesan itu kemudian dapat tersampaikan kepada audiens. Nah, pertanyaan tadi sebetulnya sangat tepat ya, bagaimana kita bisa melihat sebuah penyelenggara pameran gitu yang dalam hal ini juga adalah sebuah cara distribusi ide atau gagasan dapat sampai atau terdistribusi ke publik. Ini tepat gitu ya, tepat secara komunikasi, tepat secara informasinya, dan juga bagaimana format-format itu dapat relevan atau relate dengan kebutuhan-kebutuhan di saat itu gitu. Nah, dalam hal ini tentunya kami sangat berusaha dapat menjadi agen kolaborator yang kami tidak hanya kemudian mengolah itu ya dalam struktur kerja yang formal, tapi bagaimana misalnya dalam hal ini peranan kurator juga menjadi teman atau menjadi sharing partner, mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari seniman gitu. Seperti halnya pengalaman kami misalnya kembali dalam ingatan ke 2018 seperti dengan Mulyana. Ketika kita melihat gagasan Mulyana untuk mewujudkan sebuah dunia gitu ya, dunia bawah laut gitu, kami kemudian sangat terpantik gitu untuk bagaimana ya jika skala ini dilipat gandakan, dan ketika kami melihat kebutuhan dari skalanya sedemikian besar, kami tidak segan-segan untuk kemudian merancang sebuah ekstensi dari bangunan yang itu letaknya ada di fasad. Nah, dalam kerangka ini kita melihat bahwa kemudian kami sebagai penyelenggara dari pameran, dalam hal ini Arjok pun memiliki antusiasme atau kemudian semangat yang sama untuk mewujudkan bentuk artistik yang jauh melebihi dari kerangka awalnya, ide awalnya gitu. Yang mungkin kalau dengan bahasa yang awal kita bahas, ini juga merupakan inovasi artistik gitu. Dimana dia melahirkan sebuah inovasi estetik juga. Karena skala orang melihat instalasi tersebut kemudian menjadi sangat berbeda ketika karya itu ukurannya kecil, dimensinya kecil gitu. Hal yang intim, halnya karya itu hanya bisa dinikmati secara personal mungkin.
Tapi ketika dia menjadi besar, dia menjadi grande, skala itu sangat berpengaruh ya untuk kita mengarungi pengalaman-pengalaman yang ingin disampaikan Mul, yang itu adalah dunia dari bawah laut misalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Fandi. Oh ya, saya juga tadi ingin menyambung dengan paparannya Mulyana tentang bagaimana dia bekerja dengan cara modular gitu, dan berbicara bahwa sebetulnya praktik kekaryaan Mul secara teknis ini juga adalah bentuk dari cara dia untuk mensyukuri ya apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa dengan kemampuan tangannya untuk mewujudkan bentuk-bentuk gitu. Ini mengingatkan saya dengan praktik-praktik yang terjadi di Bali gitu. Nah, di sini ada Mas Dwi dari Bali gitu. Saya kemarin malam persis sekali saya ngobrol dengan Mul bahwa sebetulnya praktik kekaryaan ini mengingatkan kita dengan apa yang terjadi dalam kerja-kerja seni tradisi sebetulnya. Dan mungkin dalam hal ini kalau di Bali ini masih terjadi sehari-hari gitu ya. Nah, ketika ini dibawa dalam konteks yang kontemporer, ketika narasi-narasinya diletakkan pada narasi yang kekinian gitu. Nah, saya ingin tahu Mas Dwi mungkin bisa buka kamera juga gabung ke kita. Mungkin punya tanggapan Mas melihat ini gitu ya. Halo, selamat malam. Halo Mas Dwi. Aku nggak buka kamera ya. Ini karena internetnya nggak stabil, jadi takutnya nanti putus-putus. Oke. Iya, sebenarnya kalau di Bali praktek seperti itu sangat lazim gitu kalau kita ngelihat di masyarakat adat gitu. Namanya istilahnya ngayah. Jadi ketika ada sebuah upacara yang sifatnya komunal gitu, masyarakat di satu lingkungan adat gitu, misalnya satu desa adat atau satu banjar, mereka akan berkumpul untuk mengerjakan membuat sarana upacara itu. Ada bahan tencanang, kemudian ada perangkat-perangkat yang lainnya gitu. Dan itu dengan mekanisme ada pembagian tugas sebenarnya. Jadi sesuai dengan kapasitas dan istilahnya sesuai dengan kemampuan si individu, kemudian juga misalnya source yang dimiliki si individu gitu. Misalnya dia memiliki sumber daya bunga misalnya. Oh ya, dia bisa membawa bunga gitu untuk sebagai sarana ritual. Kemudian ada yang lain yang punya janur, dia akan membawa janur kayak gitu. Nah, praktek kayak gitu sebenarnya terjadi dari yang kalau di Bali ya, di adat itu dari yang skala paling mikro gitu. Jadi kayak untuk ritual-ritual keluarga yang sangat sederhana, itu juga kadang masyarakat turut membantu, termasuk untuk ritual-ritual yang skala besar gitu, yang istilahnya sifatnya komunal gitu. Bahkan yang misalnya kayak pelebon raja gitu misalnya, itu bisa masyarakat dari berbagai desa berkumpul untuk mengerjakan sarana ritual itu. Nah, praktek semacam itu yang sebenarnya kayak hari ini juga di Bali ada sedikit pergeseran sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya dulu orang bisa dengan sukarela gitu datang kayak gitu, tapi kalau kayak dengan hari ini karena mungkin mereka sendiri rata-rata kan sudah bergeser dari segi tempat tinggal, misalnya yang dulunya mereka berasal dari satu desa tertentu, sekarang mereka sudah merantau ke kota. Nah, hal-hal seperti itu juga menciptakan perubahan gitu di lingkup sosialnya gitu. Misalnya orang-orang yang memang harus sibuk bekerja di kota, mereka kemudian mengganti rutinitas ngayah itu dengan misalnya membayar kompensasi sebesar berapa yang disepakati oleh masyarakat kayak gitu. Pada akhirnya ya sekarang kerja-kerja kayak gitu udah sedikit berkurang sebenarnya sih gitu. Meskipun di desa-desa adat masih banyak gitu. Cuma kalau di tingkat perkotaan sudah sedikit berkurang karena memang penyedia jasa yang istilahnya menjual sarana upacara itu sekarang juga udah makin banyak gitu. Jadi orang mikir praktisnya adalah dengan ya udah beli aja, udah dengan sistem paket untuk ritual ini sekian harganya, untuk ritual ini sekian harganya gitu. Orang berpikir lebih praktis seperti itu hari ini. Ya itu ironi juga sih gitu sebenarnya gitu. Tapi apalagi misalnya kayak sekarang di situasi pandemi juga agak sedikit sulit gitu karena untuk ritual dalam jangka waktu tertentu biasanya butuh bantuan misalnya 30 orang dalam situasi pandemi, kemudian masyarakat dari kalian adatnya membatasi misalnya hanya boleh berkumpul 10 orang gitu. Pada akhirnya ritual-ritual itu nggak bisa terkejar gitu sarananya. Pada akhirnya ya dengan sangat terpaksa harus ditopang dengan cara membeli gitu sarana upacaranya gitu, sesajinya gitu.
Mungkin itu sih kalau aku mau cerita tentang di Bali ya. Lalu misalnya nih masih kaitannya dengan ngayah ya kalau di Bali. Saya juga suka melihat bahwa kemudian ada ornamen-ornamen yang kemudian dikerjakan secara kolektif ya, misalnya mengerjakan seperti gapura misalnya. Nah, format-format yang seperti itu atau misalnya ketika ngaben, nah apakah bagaimana sih sebetulnya proses-proses kerja itu terjadi secara komunal? Apakah mereka masuk melalui kesediaan ataukah pembagian tugas itu sangat ditentukan oleh skill ya? Kalau misalnya tadi seperti dibahas oleh Mbak Dita gitu. Jadi ada soft skill yang sebetulnya kemudian sangat melandaskan bagaimana kita melihat ketika kerja kolektif itu kemudian semua orang langsung secara otomatis spontan mereka langsung masuk ke dalam kerja-kerja itu gitu. Nah, kalau dalam tradisi itu seperti apa, Mas? Iya, kalau di Bali pembagiannya sebenarnya kayak ada juga pembagian yang dengan mekanisme gender gitu. Misalnya untuk pembuatan sarana upacara seperti banten, sesaji kayak gitu biasanya dikerjakan oleh kelompok perempuan gitu. Sementara untuk misalnya yang bagian arsitekturalnya, misalnya membuat apa ya kayak semacam bangunan temporer gitu, atau misalnya membuat tangga untuk yang ngaben itu gitu. Nah, itu biasanya dikerjakan oleh kelompok pria gitu. Termasuk juga kayak kuliner gitu biasanya juga kelompok pria yang mengerjakan gitu. Nah, di samping itu sih sebenarnya kalau misalnya berdasarkan skill ya jelas gitu. Karena misalnya kayak pembuatan sarana ngaben yang kayak kerandanya sendiri dia harus orang tertentu gitu yang memang menguasai skillnya gitu. Kalau di Bali menyebutnya undagi. Termasuk juga untuk yang membuat sesaji, kalau dari kaum perempuannya biasanya itu dipimpin oleh satu orang gitu yang memang menguasai gitu secara struktur untuk ritual tertentu karena dia sesajinya berbeda kan. Nah, si perempuan ini yang istilah orang Bali menyebutnya kalau nggak salah namanya serati ya. Jadi ahli Banten gitu. Dia yang memiliki pengetahuan kalau misalnya ritual ini struktur sesajinya apa saja gitu. Jadi memang nanti dia yang akan mengkoordinir sebagai leader gitu untuk mengerahkan ibu satu mengerjakan jenis Banten yang ini, nanti orang lain lagi mengerjakan jenis Banten ini, mengerjakan jenis Banten ini kayak gitu. Jadi modular juga sebenarnya gitu. Ya, ya, Karena ya. memang variannya sangat banyak kan jenis Banten itu. Oke, menarik. Terima kasih Mas Dwi. Yuk. Mungkin teman-teman yang lain ingin menanggapi atau mengelaborasi. Sepertinya ini belum ada pertanyaan ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa secara umum sebuah semangat kerja kolaborasi ini juga adalah sebuah manifestasi dari semangat keterbukaan seniman yang selama ini kita kenal sebagai sebuah pencipta yang tunggal gitu ya. Dan ketika sebuah bentuk kerja ini beralih dari sebuah sistem kerja yang sangat esoteris dan ini menjadi proses kerja yang sangat personal dari seorang seniman beralih dalam proses kerja yang terbuka dalam sistem yang lebih format yang partisipatoris, kita dapat melihat bahwa terjadi sebuah bentuk yang kemudian dapat direntangkan lagi dan terjadi sebuah kejutan-kejutan atau inovasi-inovasi artistik. Saya kira itu yang ingin saya garis bawahi dari tema Kurator Talks malam ini. Dan juga jangan lupa bahwa besok di hari Minggu kita akan ada program publik lainnya bersama seniman yang juga tergabung dalam Arjok di tahun ini. Ada Murakabi, kita tahu Murakabi Movement, mereka juga kolektif yang tergabung dari praktisi lintas disiplin, dari Indi Gerilas yaitu seorang perupa, kemudian ada Singgi Kartono seorang desainer produk, ada Pak Eko Prawoto, arsitek, penyair juga. Tahun ini kita juga melibatkan Gunawan Marianto dan Joko Pinurbo, dan mereka akan menghadirkan sebuah pertunjukan performatif dalam format
ibadah Hening Cipta ya. Ibadah puisi Hening Cipta besok 4 Oktober hari Minggu pukul 8 malam. Silakan registrasi melalui kanal website kami di www.arjok.co.id, dan hari Selasa di tanggal 6 kita juga akan ada Meet the Artist yang terakhir dengan seniman Ugo Untoro bersama penanggapnya yakni Pak ST Sunardi. Begitu. Pantau terus informasi tentang penyelenggaraan Arjok beserta program-programnya melalui website kami atau juga bisa melalui kanal sosial media kita melalui Instagram, Facebook, dan Twitter. Oh ya, ada YouTube juga gitu. Saya kira itu, jika sepertinya belum ada pertanyaan lagi, dan jika nanti setelah sesi ini berakhir ada teman-teman yang ingin mengirimkan tanggapan, pertanyaan maupun juga statement juga bisa dikirimkan melalui surel program publik kami. Saya kira itu, selamat malam.